wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat podcast semua. Dengan saya Fauzia Anwar Nasution sebagai Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Medan. Hari ini kita bersama-sama dengan tamu spesial kita, dengan Bapak Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, Bapak Dr. Andes Zulkarnain MSI. Apa kabar Bapak? Selamat siang, salam sehat ya. Iya Bapak, sehat-sehat kita semua ya Pak ya. Terima kasih Pak kesempatannya, di mana di waktu Bapak yang sibuk ini Bapak masih sempat bersama kami bergabung untuk berbincang-bincang mengenai program yang ada di BPJS Kesehatan. Bapak seperti yang dibilang orang ya Pak ya, kita kenal maka tak sayang. Boleh Pak cerita sedikit tentang karir sampai dengan saat ini bagaimana Pak? Terima kasih Bu Nasin ya, Ibu Nasution ya. Pertama tentunya saya harus menyapa ya komunitas kesehatan kita, teman-teman sahabat BPJS Kesehatan kita dimanapun berada ya. Jadi terima kasih kami ya, terutama dari jajaran BPKA di Kota Medan yang diberikan kesempatan bincang-bincang sederhana, bincang-bincang gembira ya kali ini untuk bicara, untuk diskusi tentang ya pelayanan kesehatan masyarakat, terutama khususnya yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Kami sendiri sebenarnya salah satu staf pembantu Bapak Wali Kota Medan ya di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Medan. Nah, dari sisi penganggaran memang ya secara kolaboratif tentunya BPKAD dengan BPJS ya itu selalu berkoordinasi, berkomunikasi, malah ya Ibu juga tahu kan setiap bulan kita melakukan rekonsiliasi ya dan sebagainya dalam rangka apa ya untuk mendukung program kerja pengelolaan pelayanan kesehatan ya oleh BPJS Kesehatan ya, terutama khususnya tentunya untuk masyarakat Kota Medan. Ya kalau dilihat ditanya karir ya tour of duty sebenarnya dimanapun saya berada ya merupakan pembantu Bapak Wali Kota Medan ya. Memang ya kebetulan saya sudah berkarir ya, diberikan kepercayaan, kehormatan pada beberapa OPD ya, seperti di Bapeda ya. Nah kali ini memang saya ditugaskan, diberikan tanggung jawab dan amanah ya untuk membantu ya Bapak Wali Kota Medan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Medan. Kira-kira seperti itu Bu. Iya Bapak, semoga apa yang kita kerjakan ya Pak ya bisa jadi berkah ya Pak Iya ya, benar. buat kita semua, khususnya apalagi buat warga Kota Medan ya Pak ya. Harus dianggap sebagai amanah masyarakat. Iya, ya. Bapak, kita sama-sama tahu ya Pak ya, kan pegawai ASN di Pemko Medan ini cukup banyak ya Pak ya. Kemudian terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan SE Mendagri dan beserta turunan-turunannya itu ya Pak ya. Bagaimana Pak Pemko Medan menindaklanjutinya dengan menindaklanjuti amanah dari peraturan tersebut Pak? Jadi gini Bu Nas ya, dalam pandangan kita sebenarnya ya BPJS Kesehatan itu kan mengemban dua misi pokok. Pertama ya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang semakin adil, yang semakin merata, dan yang semakin berkualitas. Yang kedua sebenarnya kalau kita lihat latar belakang ya berdirinya atau dibentuknya BPJS Kesehatan ya tidak melulu seluruhnya pelayanan kesehatan itu dikelola oleh oleh badan kementerian misalnya ya, tapi oleh BPJS pada saat ini sebenarnya untuk lebih mendorong ya kemandirian pengelolaan pelayanan kesehatan. Jadi lebih mendorong kemandirian ya, termasuk tentunya kemandirian di bidang penganggaran ya, pembiayaan ya, sehingga dengan kemandirian pembiayaan dan penganggaran itu diharapkan berdampak ya memberikan multiplier efek terhadap peningkatan pelayanan kesehatan yang semakin adil, yang semakin merata, yang semakin berkualitas. Oleh karena itu tentunya Pemko Medan ya itu memberikan apresiasi ya, terima kasih terhadap kinerja yang selama ini sudah ditunjukkan oleh BPJS Kesehatan ya,
Sebab apa? Kita merasakan terutama ya para ASN di lingkungan ya pemerintah Kota Medan itu yang jumlahnya itu lebih kurang ya, yang ASN-nya 11 ribuan, ditambah lagi yang honorernya atau PHL-nya ya, nah, itu hampir 2 kali lipat ya. Nah itu merasakan betul ya manfaat pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS. Kita juga melihat saat ini klaim-klaim rumah sakit juga nggak tambah banyak lagi dari sisi pembiayaan ya. Itu kan menunjukkan tata kelola anggaran keuangan di lingkungan BPJS ya, itu sudah menjadi semakin bagus, semakin baik. Ya oleh karena itu ya kita berharap pada masa yang akan datang sesuai dengan visi misi BPJS Kesehatan ya, pelayanan kesehatan ya, masyarakat kita menjadi ya, lebih baik. Kita tahu Bu, 2023 kita berharap ya Kota Medan bisa mencapai UHC ya dan sebagainya. Nah tentunya berbarengan dengan itu ya, para ASN kita, para pegawai ya di lingkungan Pemko Medan kita juga merasakan kualitas yang semakin baik yang diterima ya dalam pelayanan kesehatan di sarana-sarana ataupun fasilitas kesehatan yang ada. Tentunya ya kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang ada itu dipengaruhi oleh tata kelola ya keuangan ya dan pelayanan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Kira-kira seperti itu. Iya Pak, jadi dengan dengan kita menindaklanjuti Perpres 75 tadi, kemudian Pemko Medan pun melalui Bapak kami juga mengucapkan banyak terima kasih ya Pak ya. Seperti Bapak bilang tadi, klaim-klaim kita sudah terbayarkan, di mana dulu kita sampai utang-utang gitu ya Pak ya dengan rumah sakit, karena dana untuk membayar iurannya juga terbatas ya Pak ya. Sekarang kita sudah bisa bayar rumah sakit itu tepat waktu Pak. Jadi itulah Pak, iuran yang dibayarkan oleh peserta, oleh para ASN itu kita gunakan untuk membayar klaim-klaim biaya pelayanan kesehatan Pak. Baik Pak, bagaimana Pak kebijakan Pemko Medan Pak untuk menganggarkan biaya untuk iuran BPJS Kesehatan ya Pak? Baik, jadi gini Bu Mas ya, kewajiban pembayaran premi ya BPJS Kesehatan itu sebenarnya ya dimaknai, dibaca sebagai hak-hak kepegawaian yang ada ya di lingkungan Pemko Medan ya, itu bagian dari hak-hak pelayanan kesehatan ya yang diterima ya atau yang harus diperoleh oleh segenap ASN di lingkungan Pemko Medan. Oleh karena itu kebijakan pengalokasian anggaran ya untuk pembayaran premi BPJS secara reguler ataupun periodik ya atas nama ASN ya, keseluruhan ASN di lingkungan Pemko Medan itu tentunya sudah dialokasikan sepenuhnya ya di anggaran pendapatan dan belanja daerah kita setiap tahun. Jadi ya nggak usah khawatir Bu BPJS-nya bahwa ya Pemko mengalokasikan ya sepenuhnya alokasi anggaran untuk pembayaran kewajiban BPJS Kesehatan ya setiap bulannya. Bahkan kita kan rekon Bu setiap bulan ya masalah utang gitu ya, apakah sudah dibayar seluruhnya ya atau sebagainya, kita lakukan rekonsiliasi secara periodik. Oleh karena itu ya itu bagian dari komitmen Pemko Medan ya untuk mengalokasikan penganggaran yang ya cukup terhadap keseluruhan kewajiban BPJS Kesehatan bagi seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kota Medan. Kira-kira seperti itu. Luar biasa ya Pak ya, luar biasa untuk Bapak kita ini. Memang para sahabat podcast sekalian, Pak Kaban ini cukup aktif untuk menghimbau para bendahara ataupun operator gaji yang ada di wilayah Kota Medan ini untuk menggunakan ya Pak ya, menggunakan aplikasi yang sudah kita buat ya Pak ya, namanya aplikasi rekonsiliasi iuran Pemda dan PNS.
di mana dengan data-data itu, data-data by name, by NIP pegawainya itu udah terakomodir di dalam aplikasi tersebut. Dan untuk perhitungan anggaran, untuk perhitungan selisih kurang lebih pun itu semua sudah diakomodir ya Pak ya di aplikasi yang namanya kita kenal dengan Arif itu Pak. Nah sedikit Bu, ya jadi memang ya kepada teman-teman BPJS ya, memang kami mintakan sedikit agak kelonggaran waktunya lah, kesediaan waktunya untuk terus membimbing khususnya para bendaharawan pengeluaran nih di masing-masing opini. Kadang-kadang kan bendahara pengeluaran kita ada yang bermutasi atau rotasi, jadi ada yang baru. Ini memang dibutuhkan ya sosialisasi kembali terhadap ya unsur bendahara ya bendaharawan ya ataupun Kasubag Keuangan namanya di tingkat OPD untuk memahami sebaik mungkin bagaimana ya memanfaatkan aplikasi Arif ini untuk mengelola kewajiban-kewajiban ya BPJS Kesehatan kita secara reguler ya. Jadi tapi sampai saat ini kan kami merasa BPJS cukup responsif gitu ya. Bahkan kadang-kadang kami minta supaya sosialisasinya di Sabtu juga mau gitu ya. Bersedia ya. Jadi kami berterima kasih ya, sebab dengan cara seperti itu tentunya kewajiban-kewajiban keuangan ya Pemko Medan terhadap pembayaran BPJS Kesehatan itu bisa terkelola dengan baik ya, dan tentunya ya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Kami kira seperti itu. Terakhir Pak, kira-kira gimana Pak harapan-harapannya ke depan untuk program BPJS Kesehatan Pak? Jadi gini Bu Nas, harapan saya itu sebenarnya harapan masyarakat kota. Harapan saya sebenarnya harapan ya seluruh segenap ASN ataupun pegawai di lingkungan Pemko Medan ya. Ya tentunya harapannya ya supaya masyarakat kota, supaya seluruh ASN ataupun pegawai di lingkungan pemerintah Kota Medan itu mendapatkan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas ya dan tidak diskriminatif ataupun merata seperti itu. Nah, tentunya dengan tujuan ataupun visi pelayanan kesehatan yang baik itu ya kita harapkan juga kawan-kawan BPJS Kesehatan bisa mendorong ya memfasilitasi, memediasi supaya Medan, Kota Medan ya paling lambat tahun depan bisa mencapai level UHC seperti yang digambarkan oleh Bapak Wali Kota Medan. Masyarakat kota kalau mau berobat ke fasilitas kesehatan cukup bawa KTP. Nah ini tentunya visi pelayanan kesehatan seperti ini ya itu bisa kita wujudkan dalam waktu yang singkat seperti itu. Nah inilah harapan besar kita ya supaya BPJS Kesehatan itu badan usaha pelayanan kesehatan yang semakin sehat ya, yang mampu semakin mandiri di bidang keuangan ya, supaya apa? Supaya bisa mewujudkan kelurahan sehat, kecamatan sehat, Medan sehat, provinsi sehat, Indonesia sehat ya. Jadi ini yang harapan kita ya. Sebab dengan Indonesia sehatlah kita bisa terus tumbuh berkembang sebagai negara besar dan sehat. Kira-kira itu Bu. Luar biasa cita-citanya ya Pak ya, luar biasa juga harapan-harapannya Pak. Terima kasih Bapak atas perhatian Bapak yang sangat mendukung terlaksananya program JKN ini. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan Pak, UHC di tahun depan itu akan terlaksana. Baik sahabat podcast, terima kasih telah mengikuti bincang-bincang kita pada siang hari ini. Semoga acara ini dapat menginspirasi kita semua. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kolaborasi. Waalaikumsalam untuk seluruh sahabat komunitas BPJS ya. Medan Kota Kolaborasi, Medan ya kolaboratif. Mudah-mudahan Pemko Medan, BPJS Kesehatan berkolaborasi membangun Medan sehat, sejahtera, berkah, maju dan kondusif.